mukanya nggak begini, udah melorot kayak mama. Ya, memang umurnya udah di tahap dia mama sih. Mama ya. Sebetulnya. Ya. Ya. Ya Bu, Ya. ada yang mau ditambahin? Barangkali mau cerita pengalaman pakai DR Secret gitu. Apa ya? Nanti saya cuci muka aja. Kalian cuci Nah, muka nanti kita cerita, boleh. ya. Ini ada yang mau dicuciin muka? Volunteer. Sali, coba temennya. Ada yang mau volunteer dicuciin muka? Bisa. Nanti Mau, Sali mau. juga. Ada yang mau tuh? Ayo. Ya. Yuk. Udah pernah dengar? Pernah dengar? Ya. Ini sekarang pakai bedak. Nggak apa-apa ya, dihapus ya. Punya Biasa- masalah kulit nggak biasanya yang kering atau flek ya? Flek mah rata-rata ya kayaknya hampir semua permasalahannya flek. Muka Ya. kering, sensitif. Ini nambah umur, dijamin makin banyak fleknya. Semua cewek nanti makin nambah umur, fleknya keluar lagi nambah. Saya juga telat sih taunya, jadi udah keburu ada fleknya. Nggak pakai. Nggak ini. Coba tisu challenge. Tisu challenge. Nih, kamu tisu challenge. Iya, gua ini tadi pakai kita tuh ada dua macam ya. Dua macam sunscreen. Namanya satu yang putih, sunscreen biasa, satu lagi total base. Nah, ini tadi saya pakai total base. Total base itu nggak bawa ya total base. Ya, jadi Ada mau. tuh, jadi kita tuh nggak pakai bedak, cuman total base-nya ada tint sedikit, tapi itu pun warnanya dari tumbuh-tumbuhan. Umur berapa? Saya lagi 39 juga kulitnya masih bagus sekali. Kepala 4 1 terus nambahin ini flek. Kalau nggak pakai DR Secret udah pasti makin banyak ini. Siapa yang mau cuciin muka? Saya? Fitri cerita dong. Pakai DR Secret. Nggak ada bondo ya lah. Lupa saya nggak bawa bondo. Tuh ini ya. Kalau kita yang pakai DR Secret ya, kulit tuh gak boleh ada kasar-kasar begini. Ya, ini tuh sel kulit mati. Semakin tua kalau tidak diangkat, kalau kamu nggak pergi ke klinik, makin tebal. Sel kulit matinya nggak bisa lepas. Jadi makanya kenapa nanti semakin tua tuh kalau tidak diangkat sel kulit mati jadi kayak apa ya? Ini kan jadi ada teksturnya kan. Nah itu tuh sel kulit mati nggak bisa lepas sendiri dia. Suka ke klinik? Enggak, jarang. Iya. Ini enak ya, wanginya kayak sereh. Bener. Ya. Iya. Emang ada serenya? Iya, ada serehnya. Kan kita isinya juga botanikal, sayur-sayuran. Brokoli, beras coklat. Ini sereh. Ini kenapa kita hari-hari tuh biasanya pakai bedak, pakai foundation sebenarnya untuk menutupi ketidaksempurnaan kulit. Saya juga dari SMA itu udah pakai bedak, pakai cushion. Gak pernah kepikir bakal bisa lepas. Ibu Sali juga dulu kan. Ibu Sali kalau cerita tuh ya, kalau pergi liburan sama temen-temennya, nunggu temen-temennya semua pada tidur baru dia cuci muka. Ya, supaya nggak ketahuan muka aslinya.
Ya, sekarang tidak pakai make up. Saya lagi pertama kali cuciin muka dia, sampai bertisu-tisu, foundationnya tebal sekali. Ya, begitu udah cuci muka, foundationnya ditinggalin di kafe. Leher juga ya kan, mulai itu kita berkerut, double chin, turun. Jadi kalau lihat muka sehat atau enggak, cakep atau enggak tuh kan dilihat bukan cuman dari tekstur, bukan cuman dari gak ada flek, tapi udah seumur kita tuh kontur. Ya, kenapa kita bedain? Oh, ini orang masih muda nih, masih kepala dua, atau ini mah udah tua gitu ya, tante-tante. Yang dilihat apanya sebenarnya? Konturnya. Ini tuh makin lama makin kosong, dia akan turun ke sini nih. Smile line makin tebal. Nah, itu yang kelihatan kita tuh udah berumur. Lipetan mata juga. Biasanya ini makin tua tuh makin gendut. Karena kolagennya habis di dalam. Ini alat lift ini banyak fungsinya ya. Kita satu alat ini dari untuk membersihkan. Kalau ini dia pakainya mode cleansing karena kan pakai sabun tadi ya, cleansing cream. Jadi dia berfungsi untuk mengangkat kotoran dan bakteri. Kamu juga sampai disangka operasi lipetan mata ya? Iya. Sejak pakai ini pakai alat ini, saya sampai disangka operasi lipetan mata. Iya. Dulu udah turun, udah nggak kelihatan. Sekarang seperti naik lagi kayak dulu lagi ya. Ini alat tuh ada RF-nya, radio frekuensi. Jadi kalau kita ke klinik pun yang dicari adalah teknologi RF-nya, radio frekuensi. Ya, mau HIFU, mau LIFU, itu tuh sebenarnya teknologinya RF, radio frekuensi. Ini RF-nya kita bawa ke rumah. Dan kalau di klinik pakai alat gede, itu kan intensitasnya tinggi sekali kan. Dia mata tuh nggak boleh kena, ditutupin. Sedangkan kita ini mata aja kan justru penting ya untuk kerutan. Jadi ini aman sekali, bahkan untuk mata juga boleh. Kena mata pun aman, nggak apa-apa. Biasanya sih baru coba sekali aja udah kelihatan ya, kiri kanan tuh beda. Coba dicek lubang hidungnya. Coba Lubang hidungnya besar sebelah enggak? Besar sebelah. Kamu lihat ke atas begitu ngaca. Kempes enggak? Bener? Ya. Sulap ya? Kuping hidungnya jadi lebih ini. Nih, lihat smile kamu. Terus ini lihat pipi. Pipi yang belah sini ya. Tuh. Ini tuh lebih naik, lebih ngisi ke sini jadinya. Ya, yang ini lebih tuh, ini kosong sedikit, terus ininya ke bawah begini. Ya. Ini alat ini bisa dipakai sama cowok juga ya. Saya suami, anak pada pakai juga. Kalau jerawat bisa nggak? Jerawat bisa. Mau yang jerawat, yang kering, yang berminyak, semua yang sensitif. Ini baru bersihin aja udah kerasa ya. Ini kita baru pakainya mode cleansing ya. Satu alat ini ada modenya, ada yang buat lifting, buat brightening, buat yang masukin vitamin C. Kalau alat lain biasanya dia hanya untuk membantu penyerapan skincare. Saya lagi awal itu nggak beli alatnya karena di rumah itu segala alat udah dibeli, sampai yang 30 juta aja dibeli, cicilan belum lunas. Ini udah ditawarin lagi alat ini ya, gua kagak beli ya.
Tapi itu barang 30 juta aja hasilnya kok beda ya. Kok temen gue pakai ini 2 minggu kok udah bagus gitu. Gue ya pakai alat di rumah 30 juta ya muka begini-begini aja. Jadi akhirnya nggak dipakai, males. Kalau kita pakai ini seminggu kagak pakai ini aja berasa ada yang kurang. Berasa melorot. Jadi kalau ada satu lagi kemana alatnya, nih sampai sengaja ngambil ke rumah, minjem alat, habis pakai pulangin lagi. Kalau ada yang mau nanya-nanya, boleh silakan maju ke sini. Sering kumpul kalau pakai DR Secret, cek muka. Pakai skincare-nya aja juga udah kelihatan beda. Iya, beda. Cuma kalau alat lift ini analoginya kita sebagai kayak jalan tol gitu. Kita bayar lebih untuk goalnya lebih cepat. Karena perbandingannya itu 4 bulan dia pakai skincare sama hasilnya dengan 1 bulan dibantu oleh alat. Ini sabun dirubah jadi Micro bubble ya. Nih wangi bunga ya. Kita tuh Jadi- wanginya semua soft karena memang alami dan bukan yang nempel terus di muka setelah dicuci bersih juga tetap kan kalau yang lain tuh ada wanginya tuh masih nempel gitu. Kalau ini enggak. Nggak ada nggak ada bau-bau yang kayak obat Nyengat gitu nggak ada. Ini tuh sengaja dibikin bubble gini supaya bentuknya tuh micro bubble dan bisa masuk ke dermis ya. Dari semua item kita ini si cleanser itu yang penjualannya paling tinggi, best. Kalau udah pakai cleanser ini udah, yang lain tuh sabun lain nggak kepake sih. Anak-anak aja senang pakai sabun ini. Anak saya remaja nggak ada komedonya. Karena percuma juga kalau kita mukanya nggak bersih, mau dipakein skincare yang mahal semahal apapun, tetap dia nggak bisa masuk karena kehalang sama kotoran. Logikanya seperti itu ya. Kalau sel kulit mati numpuk pakai krim yang 20 juta satu tempat aja percuma. Ya, dia nggak akan bisa nyerap. Jadi sabun itu penting sekali karena dia yang akan ngebuka pintu untuk nanti skincare yang lain bisa masuk. Muka harus bersih dulu. Nih ya, si amplas ini tuh pakainya nggak diteken. Kita cuman pegang ujung-ujung. Jadi ini bukan lap kanebo sembarangan ya. Hati-hati ketuker. Lagi tuh saya di training sama trainer dari Taiwan. Dia udah 15 tahun pakai DR Secret. Ini sampai semua lap di rumahnya tuh terbuat dari ini. Jadi udah nggak kepake ya, ganti buat mandi badan. Nanti badan udah nggak kepake, ada lagi yang baru, dia buat lap tas. Ya, udah buat lap tas, udah ganti lagi yang baru, ininya buat lap semua, lap di rumahnya begini. Mungkin nanti bisa dijahit-jahit jadi selimut. Taplak meja gitu ya. Keset. Kita kumpulin 15 tahun dapat berapa banyak?
perih nggak? And I'm willing to bet neither one of us could have imagined. Jadi kalau kita sekali kocok begitu tuh kalau saya bisa pakai berdua atau bertiga sama anak saya. Jadi kalau sabunnya nggak habis, sisanya buat anak. Stars aligned us, intertwined us to begin anew. Since the day that we met, I have been so in love with you. Cleanser kita ini mengandung vitamin C, jadi waktu baru diaplikasiin aja udah kelihatan cerah. Langsung naik Ah, 1 ton ya. In my heart a burning question, were we destined? DR Secret itu udah ada dari 25 tahun yang lalu ya. Perusahaannya 35 tahun. DR Secret-nya 25 tahun. Jadi kalau ada yang tanya 10 tahunnya kemana? Dia habisin untuk research and development. Jadi 10 tahun sampai dia yakin produknya itu sebagus itu baru dia launching. Ya, yang bikin itu Dr. Dora dan Dr. Dorin, dia itu naturopati. Jadi dia memastikan produknya benar-benar aman. Ya, kan kadang-kadang kita tuh pengen putih pakai apa? Flek hilang hidrokinon, atau yang jerawat dikasih steroid. Kalau kita itu tidak boleh, tidak mengandung bahan berbahaya, heavy metal, hormon. Hormon itu kan bisa memicu kanker ya. Jadi kita bebas dari bahan berbahaya. Kalau kita cek ke lab, ada satu aja bahan berbahaya, kita boleh klaim dan kita yang dibayar. BPOM sih udah lewat. Kita itu sertifikasinya sampai Asian, Europe, sama yang tertinggi itu SGS. SGS itu badan pemeriksa di Swiss. Ya, dan kita itu sampelnya setiap tahun diperiksa. Jadi bukan cuma sekali keluar sertifikat terus udah, enggak. Supaya memastikan kualitasnya itu tetap sama. Kalau dulu ya sebelum pakai DR Secret, hobi selfie-nya kalau udah cakep udah dandan. Ya, udah dandan, cakep, baru selfie. Sejak pakai DR Secret tuh hari pertama, hari kedua gitu ya. Selfie-nya bangun tidur. Bangun tidur kita makin cakep, berasa makin cakep. Ih, kulit gua makin bagus. Selfie-nya bangun tidur. Tisu aja lap muka kita pakai yang bambu nih, yang tidak di bleaching. Jadi nggak mengandung pemutih. Cerah. Coba kamu boleh Iya, lebih seger. boleh begini. Dihaluskan. Iya. Jauh. Yang tadi banyak sel kulit mati, redak-redak. Lebih halus. Ya. Oh, langsung. Sama lihat hidungnya ada cahayanya. Ya. Jadi kalau kenapa rahasia, kenapa tuh kita yang pakai DR Secret glowing ya pakai ini, baru sekali aja hidung kamu udah keluar cahaya. Ya, sel kulit matinya keangkat. Belum pakai skincare-nya. Belum pakai skincare-nya. Nanti itu ini biasanya habis cuci muka tuh warna muka udah langsung naik 1 ton. Dulu saya di laser ke klinik supaya apa? Supaya warna muka kamu nggak rata katanya. Kamu harus di laser. Katanya laser lah, butterfly lah, Fraxel atau apa. Tapi tetap, dan itu melukai skin barrier. Iya, ngelotok dulu, sakit setengah mati. Terus udahnya ditempelin yang kayak es dingin-dingin.
Ya itu sebenarnya kulit kalau bisa nangis tuh udah menjerit dan nangis ya. A hazy smile on my face all day. It's you. Oh ya, ini Aquabu Serum ini salah satu produk terbaiknya Diar Secret. Isinya hyaluronic acid. Jadi kalau ada yang suka ke klinik, suntik Profilo itu sekali suntik 7,5 juta dulu ya. Itu isinya hyaluronic acid. Kita ini hyaluronic acid yang paling tinggi di pasaran, 12 jenis. Kalau kita disuntik ke klinik pun kita nggak tahu jenis hyaluronic acid apa itu dan berapa macam. Yang paling di pasaran itu yang harganya mahal sekali aja itu paling hanya 5 sampai 6 macam hyaluronic acid. Ini fungsinya apa? Dia itu bikin bantalan, isinya air kadar air lagi, ngisi bantalan kulit. Jadi kulit tuh kenyal lagi. Nih kenapa kulit kita kalau begini membal, kalau udah tua kan makin kosong nggak ada ya. Ini isinya. Kalau spring bed tuh ini busanya. Spring bed kita makin tua kan makin meleot ya, abis. Nah sama begitupun kulit kita. Diisiin lagi busanya. Jadi Nah. ibaratnya ini kasih minum ya, kulit mukanya dikasih minum ini. 12 jenis hyaluronic acid ini partikelnya itu dari yang besar sampai yang kecil. Kan kulit kita lapis-lapis ya. Dia itu yang partikelnya besar dia akan ngisi yang atas. Nanti yang kecil turun lagi ke bawah, kulit kayak saringan. Jadi setiap lapisan kulit ini diisi. Sama kalau aplikasi Diar Secret itu gak boleh digosok, gak boleh ditap-tap, gak boleh dikipas-kipas. Kasih dia waktu untuk nyerap sampai ke dermis. Ini kelihatan kalau untuk yang mukanya kering sekali ya, dia akan langsung nyerep, langsung hilang, langsung keserap ke. Kayak kita nyiram tanah. Iya, kalau misalnya tanahnya kering banget kan itu Langsung pasti hilang. ya, langsung habis itu. Sama ini juga. Ada pedih, ada itu cekip-cekip enggak? Biasanya kalau kulit yang kering sekali ada cekit-cekit, itu sebenarnya artinya dia sudah langsung masuk ke lapisan kulit ketiga. Karena syaraf rasa kita cekit-cekit itu ada di lapisan kulit ketiga. Jadi artinya itu karena samalah kita kayak luka. Kalau dikasih betadine kalau nggak ada luka nggak pedih, nggak berasa apa-apa dong. Tapi kalau lapisan kulit terbuka itu kan pedih. Jadi kalau ketika kamu berasa cekit-cekit berarti sebenarnya kulit kamu ada sesuatu, ada iritasi atau apa. Tapi nanti akan hilang, 5 menit, 10 menit hilang. Lemak-lemak. Nanti kalau udah masalah kulit makin banyak, itu menghilangkannya kita mau cakep makin susah. Kalau bisa di-maintain dari muda. Kayak anak-anak saya itu mulai ditanamkan habit pakai skincare. Semakin kita kulitnya udah sehat tuh sebenarnya yang dipakai juga nggak terlalu banyak. Yang harus udah mulai banyak tuh yang udah mulai fleknya banyak. Kayak saya tadinya fleknya banyak kan. Itu yang dipakai udah pasti banyak. Karena kalau ke klinik pun kan harus di laser kita. Apa? Baru pakai sunscreen. Ya, jadi aplikasinya pun tadi cuma kayak seulas. Ya, nggak di tap. Kadang-kadang kita pakai skincare usek sampai rata, sampai kering. Itu di atas aja. Saya nggak tahu kalau skincare lain. Tapi kalau kita punya kan dia bisa nyerap sampai bawah kan. Jadi kalau misalnya kita di atas aja udah rata, udah nggak ada, yang bawah nggak dapat makanan. Jadi memang kita yang mau disehatin dari dalam. Nanti kalau udah stabil, bawahnya udah sehat, udah bagus, itu pasti keluarnya akan bagus dan kita pun yang dipakai udah nggak sehambur di awal kita pakai. Jadi tergantung goalnya kan. Karena di awal nih kita mesti genjot karena semua 100% itu yang
dicuciin muka yang datang ke kita itu ya pasti kulitnya kalau nggak kering, kusam. Kan kita perlu betulin dulu tuh, perlu sehatin dulu Tergantung gitu ya dosa masa lalunya ya. dosa masa lalunya. Mukanya nggak diapa-apain yo tetep itu nggak boleh ternyata ya. Muka terlalu banyak dempul juga nggak bagus, nggak diapa-apain juga nggak boleh juga ya. Sendiri kerasa lebih kenceng jadinya mukanya, kulitnya jauh lebih, kalau lebih bersih kayaknya iya sih nggak kayaknya iya lebih cerah iya. Komedo Biasanya saya kalau yang banyak komedo tuh kelihatan sekali. Setelah sampai bisa saya zoom itu kalau diperhatiin mungkin kalau komedonya dihitung akan berkurang pasti. Lepas juga. Lepas sendiri. Gak usah pakai power pack, gak usah dipencet-pencet. Ya, jadi kadang-kadang sebenarnya kenapa kita struggle mau ngecilin pori-pori gitu ya? Itu tuh bukan sebetulnya kulit kering juga pori-porinya bisa gede, ya. Bu Lingling mau jelasin? boleh. Kemarin pinter soalnya jelasin pori-pori. Sebenarnya pori-pori kita tuh hidup ya. Jadi kalau misalnya kita kepanas gini, dia otomatis mengembang. Kalau misalnya dingin itu pasti kempes. Nah, kalau misalnya komedonya ada gede-gede, porinya kenapa gede? Itu karena si kulitnya udah nggak elastis gitu. Sementara kotoran di dalam juga nggak keluar. Jadi otomatis pori-pori itu gede-gede kelihatannya. Nah, kalau misalnya kita kulitnya dibikin elastis, terus kotorannya hilang, itu otomatis si pori-porinya bakal, orang sih bilangnya nggak ada pori-pori. Tapi sebenarnya ya semua orang ada pori-pori, cuman kembang kempis gitu. Kalau kita masih ada komedo, artinya sabun yang kita pakai setiap hari itu tidak cukup membersihkan. Pertama itu. Kalau kita ke klinik pun di laser diapain itu kan makin kulit kering ya. Serum, pakai serum pengecil pori-pori. Itu kalau sabun kita nggak cukup bersih, kotoran masih tetap di dalam. Ada yang ganjel. Gimana pori-porinya mau nutup? Terus juga itu bersih cuman sebentar doang, tapi dia tidak bisa nutup karena ya kayak tadi Ling bilang nggak fleksibel. Nggak mau nutup. Jadi kalau di Art Secret itu dia nutup si pori-pori yang udah dibersihin. Kotorannya dikeluarin dulu. Nah, si kulitnya dibikin fleksibel lagi supaya dia alami bisa nutup. Nah, ini kita lagi pakein sunscreen. Sunscreen kita itu nggak nyerep ya. Tapi dia ngelapis aja karena fungsinya memang untuk menahan UV matahari kan. Aplikasinya ada yang kaget karena kok putih sekali gitu ya. Karena ini tidak nyerap, dia memang ngelapis. Nah, saya lagi awal-awal juga ya pakai sunscreen ini menyerah. Kok muka gue jadi kayak dodol buluk gitu ya. Belentong-belentong putih-putih. Kenapa? Karena memang si kulitnya belum sebagus itu supaya si sunscreennya tuh nggak bisa ngeblend dengan bagus. Jadi saya menyerah dulu awal-awal pakai ini. Tapi leader saya bilang, kamu fleknya nggak akan beres kalau itu sunscreen nggak dipakai. Sebelumnya saya udah pakai sunscreen tuh, jujur lebih mahal dari ini. SPF-nya 79, tapi flek saya makin hari makin banyak. Jadi SPF tinggi itu ternyata tidak menjamin kita kulitnya terlindungi ya. Ini SPF cuman 30. Ya, jadi sebenarnya 30 itu kalau kita lihat biasanya ya di sunscreen SPF 30. Setiap satu SPF dia melindungi 15 menit. Jadi dikaliin aja. Jadi tinggi itu bukan soal perlindungannya, cuman lamanya doang. Ya, jadi kalau 30 kamu kaliin 30 kali 15 menit. Nah, itu perlindungan yang bisa si ini. Terus bawahnya suka ada PA++ atau PA+. Nah, kalau si SPF itu sebenarnya cuman mencegah kulit kita dari agak hitam gitu. Jadi menghitam. Tapi kalau flek itu si plus-plusnya itu yang fungsi plus-plusnya itu. Jadi kalau kamu cari sunscreen bawahnya PA+++, semakin banyak plusnya itu perlindungan buat flek.
Kalau SPF itu cuman biar nggak gosong doang. Nanti kalau kulitnya udah makin bagus, skin barrier makin bagus, makin halus teksturnya, ini tuh akan ngeblendnya bagus. Ya oke. Jadi memang aplikasinya udah kayak kita aplikasi foundation kalau sunscreen. Nggak digosok-gosok, memang sampai rata gitu, sampai bagus. Lu bawa total base? Kalau mau cobain nanti kita pakein total base supaya, karena kan tadinya kamu pakai bedak. Nanti saya pakein total base. Abis dibersihin segala macam enak sih, mukanya langsung kerasa banget baru sekali pemakaian ya. Kulitnya yang pertama saya kerasa kenceng, terus ya kalau ngaca ini glowing, kelihatan banget glowing gitu. Glowing, ya. Ketariknya sih yang kerasa kencengnya sih. Iya. Nah, jadi ini rahasia oni-oni Korea ya, itu glowing. Tapi bahkan orang Korea aja masih pakai bedak dan foundation. Ya, foundation mereka tuh covernya luar biasa. Kita enggak. Kita semua skincare. Sampai blush on aja. Tuh, ini yang tint. Ada warnanya. Ya. Tolong dong. Isinya tuh tomat, Iya. beras coklat. Ada peptide-nya, jadi dia berfungsi untuk mengencangkan juga. Jadi ini bukan cuman kayak orang pakai BB cream cover, tapi ada ini skincare juga. Bahkan kita lipstick aja skincare. Saya nggak berani pakai blush on. Jadi blush onnya kita tuh dari DR Secret juga. Itu in one ya. Lipstick Blush on satu. Kita pakai lipstick doang. Kemarin itu ada member ya. Dia pakai concealer karena bawah matanya hitam sekali. Semakin ditutupin pakai concealer, itu semakin crack dan semakin kering. Jadi keriput hitamnya cuman ditutupin doang. Nah, saya suruh pakai ini ulang-ulang, mending daripada lu pakai concealer ya. Lu pakai ini. Ketemu saya lagi, ininya udah jauh lebih kenceng matanya. Sekarang udah nggak pakai concealer. Ada peptide. Jadi peptide itu adalah kolagen yang dipakai. Jadi kalau yang diminum namanya kolagen, kalau yang dipakai namanya peptide. Ya, awal-awal tuh glowingnya akan karena kan kadar produksi minyak di muka kita belum stabil ya. Jadi ada yang berasa kok, termasuk saya nih lagi. Iya. Nanti kalau udah makin lama tuh udah berapa hari tuh makin bagus, makin ngeblend. Jadi nggak berasa kayak minyakan. Kita nggak minyakan kan? Iya. Glowingnya bukan hasil botok. Jadi kalau kulit jadi moist tuh. Kulit berminyak itu sebenarnya tanda bahwa kadang-kadang kulit kering. Jadi kalau kulit kering, badan kita ngasih sinyal, lu produksi minyak banyakan, lu produksi minyak banyakan. Nah, dengan lu pakai ini, misalnya kulit kamu kering, dia tuh di awal-awal akan suruh produksi minyak yang banyak. Makanya berasa kayak kok pakai ini kok jadi kayak berminyak gitu. Iya. Nanti udah setelah berapa hari sama semua kita yang pakai awal-awal begitu. Enggak. Harusnya kayak begini. Karena tiap kulit kan bener-bener beda-beda ya. Nggak ada yang bisa disamain, jadi nanti harus dirasain. Iya. Oh iya. Boleh dibawa teman-temannya kalau mau cuci muka ke tenan Baby Blobs yang jual strap. Di ujung sebelahnya Sally Chloe Shop. Nggak buka booth,
Tapi kalau misalnya ada yang mau coba cuci muka, bisa nanti ke sebelah salib. Ya, kita akan nangkring di situ 3 hari. Ya, thank you so much. Ini udah, ini mau lempar pertanyaan, nggak ada pesertanya gimana nih? Ko Hendro nanti bawa istrinya cuciin mukanya sama saya ya. Iya, Koko juga boleh kalau mau dicuci muka. Udah sesi. Yang mau nanya kemana ini? Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, kemana? Tempatnya di mana? Ya, kita ada tempat ngumpul biasanya di Sukamulya di Pastur. Jadi kalau mau ke sana main boleh bawa temen-temen atau kita yang dipanggil. Mau cuci muka, demo, jelasin. Oh ini Cici alumni, kita semua alumni Smuk 1. Alumni Smak 1, Ya. Ci. Kita ikut paduan suara Ci. Suaranya. Ya, video Sarebu ikut juga. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan, sudah berpartisipasi. Semoga edukasi ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih.